Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Ma'ruf Anizar. Dan pada video kali ini kita akan membahas mata kuliah tentang pemodelan matematika, di mana nantinya kita akan membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari, kemudian memodelkannya dalam bentuk matematika untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan simak baik-baik video berikut ini. Pada materi kelima, kali ini kita akan membahas tentang 4 hal. Yang pertama yaitu teorema titik equilibrium AN+1 untuk sistem dinamik linier yang bentuknya AN+1 sama dengan R kali AN plus B. Kemudian kita yang kedua akan membahas tentang implementasi dan dampak equilibrium, ya, nilai equilibrium terhadap R. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang solusi sistem dinamik linier. Kalau kemarin itu AN+1 sama dengan R kali AN, sekarang bentuknya sudah bertambah jadi AN+1 sama dengan R kali AN plus B, jadi lebih kompleks. Kemudian kita akan membahas yang terakhir model investasi anuitas, tapi ini yang sudah diperbaiki atau sudah diperbarui, lebih kompleks kasusnya gitu ya. Oke, kita akan langsung masuk ke sub materi yang pertama di materi kelima, pertemuan ke-6 kali ini. Pertama, kalau kemarin kita sudah membahas menentukan dari beberapa awalan itu beberapa A0 gitu ya, beberapa B0, beberapa C0, kemudian dicari titik equilibriumnya itu yang mana sih yang menghasilkan konstan gitu loh barisannya. A0 sama dengan A1, sama dengan A2, sama dengan A3, sama dengan AN, sampai sama dengan AN+1. Kan gitu kemarin. Tetapi kemarin kita mencoba-coba titiknya tuh. Titiknya dicoba dimasukkan atau menggunakan tabel kemarin kan gitu, terus dilihat mana yang konstan kayak gitu ya, berarti itu menjadi titik equilibrium atau nilai equilibrium. Sekarang pertanyaannya adalah apakah kita harus selalu mencoba-coba titik tersebut? Adakah cara untuk langsung menentukan titik equilibriumnya itu sekian tanpa harus mencoba-coba? Nah, jawabannya ada. Kalau kemarin kenapa kok langsung diberikan tabel-tabel, kok nggak langsung ini, Pak? Kemarin itu kita fokus untuk menanamkan konsep tentang titik equilibriumnya, ya, menanamkan konsep tentang titik equilibriumnya. Nah, sekarang kita fokus untuk memperdalam konsep tersebut. Jadi kita bisa menentukan titik equilibrium tanpa harus mencoba-coba memasukkan ke dalam rumus menggunakan tabel-tabel yang banyak itu ya. Nah, sekarang gini. Ketika saya punya sistem dinamik linier AN+1 sama dengan R dikalikan AN ditambah B gitu ya, Pak, kalau misalnya saya punya AN+1 sama dengan R kali AN gimana? Nggak ada B-nya gimana? Apakah tetap bisa menggunakan cara yang akan dijelaskan ini? Tetap bisa. Artinya B-nya 0. Mudah sekali ya, gitu ya. Jadi lebih kompleks ini. Ketika saya menggunakan ini, maka yang AN+1 sama dengan R kali AN gitu saja itu sudah termasuk. Kapan? Ketika B-nya 0 gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Yang namanya titik equilibrium itu kan ketika A0 sama dengan AN sama dengan AN+1 gitu kan, yang kemarin ya. Makanya suku awal itu akan terus repeat dia, terus berulang dia sampai kapanpun, itu namanya titik equilibrium. Oke, nah sekarang ketika ininya sama, A0 itu sama dengan AN sama dengan AN+1, saya misalkan A0 sama dengan AN sama dengan AN+1 itu A, gitu ya, kan sama kan? Jadi semua AN+1 atau AN di sini tak ganti dengan simbol atau variabel A. Didapat seperti ini tuh. AN+1 tak ganti A sama dengan R, tetap AN itu A plus B, kan gitu. Mudah ya? Nah, selanjutnya saya tinggal memindah ruas, RA-nya itu pindah ruas ke kiri, jadinya negatif RA sama dengan B. Oke, nah selanjutnya yang A-nya saya keluarkan, mudahnya gitu, didistributifkan ya. A buka kurung 1 min R sama dengan B. A kali 1 ya A kali min R ya min RA gitu kan. Nah kemudian A sama dengan, gitu, kita buat dalam bentuk A sama dengan, karena yang mau kita cari adalah A. A-nya itu kan titik equilibriumnya ya. A-nya itu titik equilibriumnya. A sama dengan B per 1 min R. R tidak boleh sama dengan 1. Kenapa kok R-nya tidak boleh sama dengan 1? Coba kita ingat-ingat lagi materi tempo hari. Apa yang terjadi ketika R-nya itu sama dengan 1? Ada 2 kasus di sini. Ya, kalian boleh ngecek materi yang kemarin yang R-nya sama dengan 1.
Ya, kalian boleh cek itu. Apa yang terjadi jika R-nya sama dengan 1? Ada yang tidak nemu gitu ya, tidak ada titik equilibrium, ada yang gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kemungkinannya ada dua, seperti yang saya sampaikan. Pertama, ketika R-nya itu sama dengan 1, tapi B-nya sama dengan 0. Ini kita bahas di pertemuan materi kelima, berarti materi ketiga. Ya, ini kita bahas di sana. Di mana R-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0. Ingat ya, B-nya sama dengan 0. Berarti ya sudah, kalau B-nya sama dengan 0, R-nya sama dengan 1, berarti kan AN plus 1 sama dengan AN gitu kan. Sistem dinamik linearnya AN plus 1 sama dengan AN. Artinya, titik equilibriumnya adalah sembarang bilangan titik awal apapun atau berapapun. Kamu titik awalnya menetapkan yaitu A sama dengan 1, nggak masalah. Berarti ya 1 itu titik equilibriumnya. Kamu menetapkan titik awalnya itu berupa 3, ya nggak masalah. Berarti 3 itu titik equilibriumnya. Karena persamaan ketika R sama dengan 1 dan B sama dengan 0, R sama dengan 1 dan B sama dengan 0, menghasilkan sistem dinamik linear yang berupa AN plus 1 sama dengan AN gitu aja. Jadi berlaku titik semua bilangan itu bisa menjadi titik equilibriumnya. Gitu. Itu untuk kasus yang R sama dengan 1 dan B sama dengan 0. Nah, kasus yang kedua adalah ketika R-nya sama dengan 1 tapi B-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini ada pada materi yang kemarin, materi keempat di pertemuan kelima. Ya, yang terjadi adalah kalau B-nya tidak sama dengan 0 tapi R-nya itu sama dengan 1, maka dia akan naik. Ya, dia akan naik itu. Atau dia akan turun. Kalau yang contoh kemarin itu dia akan turun gitu terus. Ya, seperti saya nabung di bank tanpa bunga, tanpa potongan, tetapi setiap bulan saya ambil $50. Yang seperti itu contohnya ya. Maka grafiknya akan turun terus. Dia tidak punya equilibrium maksud saya, tidak punya nilai equilibrium. Kayak gitu. Jadi ada dua kemungkinan ya. Kalau R-nya sama dengan 1, ketika B-nya sama dengan 0, maka semua bilangan awal itu bisa menjadi titik equilibrium. Tetapi ketika B-nya tidak sama dengan 0 dan R-nya sama dengan 1, maka jelas sistem dinamik linear tersebut tidak punya equilibrium. Gitu. Jadi itu yang kita namakan dengan teorema 2 ya. Ketika kalian menemukan suatu fenomena, kalian bentuk sistem dinamik linear, ternyata bentuknya itu AN plus 1 sama dengan R kali AN plus B, ya. Bentuknya itu seperti ini, R kali AN plus B, maka kalian bisa, untuk R yang tidak sama dengan 1 loh ya, maka kalian bisa membentuk atau mencari titik equilibriumnya dengan cara B dibagi dengan 1 min R. Ya, B dibagi dengan 1 min R, dan tentunya kalau misalnya R-nya sama dengan 1, B sama dengan 0, maka titik equilibriumnya nggak usah dicari. Sembarang titik manapun yang kamu gunakan sebagai data awal, itu adalah titik equilibrium. Kalau R-nya sama dengan 1 dan B-nya tidak sama dengan 0, maka nggak usah dicari juga. Pasti titik itu atau sistem dinamik linear tersebut tidak punya titik equilibrium. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Contohnya Pak. Contohnya yang ini, yang penerapan ini. Yang penerapan menentukan titik equilibrium itu seperti apa? Oke. Kita akan menggunakan kasus yang kemarin. Ya, kita akan menggunakan kasus yang kemarin, kemudian kita coba menggunakan rumus tersebut. Kita cek apakah hasil yang kita dapat dengan menggunakan rumus tersebut itu sesuai. Ya, sesuai dengan nilai equilibrium yang sudah kita dapat di pertemuan sebelumnya. Nah, ini adalah model anuitas ya. Anuitas. Pengajakan anuitas. Jadi, saya punya sistem dinamik linear, bentuknya AN plus 1 sama dengan 1,01 AN kurangi 1000. Oke. Jadi itu bunganya 10% tiap bulan, tetapi tiap bulan itu diambil $1000 gitu ya. Oke. Dari sini kita bisa tahu, apa yang kita tahu yang pertama R-nya ya, yang pertama R-nya. R-nya adalah 1,01 gitu kan, B-nya adalah negatif 1000. Nah, kita ingat lagi yang barusan. Ketika ada bentuk sistem dinamik linear, bentuknya AN plus 1 sama dengan R kali AN ditambah B, maka, dan R-nya itu tidak sama dengan 1, maka
kita bisa mencari titik equilibrium, yaitu A sama dengan B per 1 min R. Itu kita dapat dari slide sebelumnya ya. Nah, di teorema 2 maksud saya. Slide sebelumnya di teorema 2. Seperti ini. Nah, ketika ada kasus seperti ini, ya, kita bisa mencari titik equilibriumnya dengan cara A sama dengan B per 1 min R. Coba aja langsung. A sama dengan B, B-nya min 1000, buka kurung 1 ya, min R, R-nya berapa? 1,01. Jelas di sini negatif 1000, 1 dikurangi 1,01 ya negatif 0,01. Min bagi min plus. Ya, tinggal 1000 dibagi 0,01, hasilnya adalah 100.000. Kalian bisa cek. Ya, kalian bisa cek dengan model anuitas yang ada di materi keempat video sebelumnya, bahwasanya titik equilibriumnya ketemu 100.000 gitu loh. Kalau kamu tidak kalau kamu tidak memulai dari 100.000, pasti tidak akan menemukan titik equilibrium. Kan gitu di kasus sebelumnya ya, di video 4. Nah, ternyata cocok nih antara rumus yang kita dapat di teorema 2 di slide sebelumnya dengan di video sebelumnya, yaitu di materi keempat. Gitu ya. Itu implementasi dari teorema 2 tentang mencari titik equilibrium. Sekarang apa dampaknya? Nah, kita lihat. Kita punya gini. AN plus 1 sistem dinamik, AN plus 1 sama dengan R kali AN ditambah B, B tidak sama dengan 0. Dan apa dampak-dampaknya ketika suatu nilai R-nya itu diketahui? Jelas ya, ketika R-nya itu sama dengan 1, maka sistem dinamik linear tersebut tidak punya equilibrium. Kok bisa, Pak? Ingat, ini ada keterangan. Untuk B tidak sama dengan 0. Ya, R sama dengan 1, B tidak sama dengan 0, maka sistem dinamik linear tersebut tidak punya titik equilibrium. Oke? Nah, ketika harga mutlak dari R-nya kurang dari 1, maka dia punya equilibrium, dan equilibriumnya itu stabil gitu ya. Tetap stable. Nah, apa sih kalau misalnya kalian sudah belajar tentang analisis real, kalian bisa memaknai harga mutlak R kurang dari 1 itu artinya rentangan antara negatif 1 sampai 1 gitu. Ketika R-nya ada di antara negatif 1 sampai 1, maka yang terjadi adalah seperti itu. Dia punya equilibrium dan equilibriumnya stabil. Artinya kalian memulai dari titik manapun gitu ya. Kalian memulai dari titik manapun, nanti hasilnya akan mengkerucut ke nilai equilibrium. Gitu. Hasilnya akan mengkerucut ke nilai equilibrium. Artinya kalau misalnya nilai equilibriumnya itu 0,2, kalian mulai dari 0,1 titik awalnya. Maka lama-kelamaan titiknya tersebut akan mendekati 0,2 gitu loh. Kalian titik equilibriumnya 0,2, kalian mulai dari 0,3, ya turun nanti. Lama-kelamaan dia akan mendekati titik equilibrium yaitu 0,2 gitu. Nah, berbeda dengan yang ini. Ketika harga mutlak R-nya lebih dari 1, artinya apa? Untuk R yang lebih dari 1 atau R yang kurang dari negatif 1. Kurang dari negatif 1 itu negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, dia punya equilibrium, tapi unstable nih. Ya, nggak stabil dia. Jadi kalau misalnya 1000 kemarin gitu kan ya, di slide sebelumnya. Kalau misalnya titik equilibriumnya itu 100.000 maksud saya, kalian mulai dari 200.000. Atau kalian mulai dari 90.000, maka lama-kelamaan dia nggak akan mendekati titik equilibrium tersebut, tetapi semakin menjauh. Nah, ketika kalian mulai dari 110.000, maka dia nggak akan mendekati juga, tapi semakin menjauh dari titik equilibrium. Itu yang dinamakan unstable equilibrium. Gitu ya. Ini sudah pernah kita bahas, tetapi saya bahas lagi dengan value R-nya sedikit saya sedikit saya sederhanakan. Oke, itu tentang implementasi dan dampak equilibrium terhadap R. Mudah ya Mas Yan ya. Nah, sekarang ini solusi SDL sistem dinamik linear resep di Gaussian. Meskipun judulnya demikian, sebenarnya begini, tujuan saya memberikan slide ini adalah kalau kemarin kita kan sudah membentuk solusi sistem dinamik linear yang bentuknya itu A
N plus 1 sama dengan R kali AN gitu ya. Atau sama ini solusi sistem dinamik linier dengan metode pendugaan ya itu sama. Tetapi kemarin kan kita membahas tentang yang bentuknya AN plus 1 sama dengan R kali AN. Sekarang kita bahas yang bentuknya AN plus 1 sama dengan R kali AN ditambah B. Tapi saya gunakan fenomena untuk mengantarkan ke sana itu menggunakan resep Dygossin. Nah, oke. Nah, ini sama ya, ini sama, fenomenanya sama. Abaikan yang ini tentukan titik equilibriumnya ini diabaikan. Nah, fenomenanya sama, dalam artian Dygossinnya itu gini. Setiap periode kadar Dygossin yang ada di tubuh pasien itu berkurang 50%-nya atau separuhnya. Kemudian si dokter mencutikkan 0,1 mg. Jadi ini kan sudah kita bahas dan kita sudah dapat sistem dinamik liniernya yaitu AN plus 1 sama dengan 0,5 AN plus 0,1. Silakan kalian bisa buka catatannya, pasti seperti ini sama. Nah, bentuknya itu kan sama dengan ini toh. AN plus 1 sama dengan R kali AN plus B. Ya enggak? R-nya berarti 0,5, B-nya 0,1, R-nya 0,5. Nah, kita akan buat metode pendugaan. Nah, yang ini yang dikatakan equilibrium stable ya, atau stable equilibrium. Jadi kamu mulai dari titik 0, titik mula-mula yang manapun, nanti semakin lama semakin mendekati equilibrium gitu kan kemarin. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, cuma kalau dulu dalam mencari solusi sistem dinamik linier yang sudah pernah kita bahas adalah seperti ini. Ya, ini mengingat-ingat ini, yang blok kuning ini, yang tercetak kuning ini mengingat-ingat, merefleksi pertemuan yang kemarin. Jadi ketika kita punya sistem dinamik linier, bentuknya AN plus 1 sama dengan R kali AN, ya, maka solusi sistem dinamik linier atau pendugaannya itu adalah AK sama dengan RK kalikan A0. Kan gitu ya? Jadi daripada mencari A100 itu harus menentukan A99 terlebih dahulu. Untuk menentukan A99 kita perlu menentukan A98 dulu dan seterusnya. Lebih baik pakai ini. Untuk menemukan A100 langsung aja pakai R pangkat 100 dikalikan A0. A0 itu apa? Suku awal. Gitu ya, suku mula-mula, modal awal, modal mula-mula. Gitu ya. Tetapi ini ingat, ini hanya untuk di sistem dinamik linier yang bentuknya R kali AN. Sedangkan di sini kita punya R kali AN ditambah B, ada plus B-nya. Otomatis nggak bisa seperti ini. Gitu loh. Jadi kita akan menduga atau kita akan mencari solusi sistem dinamik linier yang bentuk sistem dinamik liniernya itu AN plus 1 sama dengan R kali AN ditambah B. Gitu ya. Sekarang kita akan menduga nih, melakukan pendugaan. Dari sini kita bisa tahu bahwasanya R-nya itu 0,5 ya enggak sih? Ya, ini R-nya 0,5. Berarti kalau kita pangkatkan, kita ambil yang ini R pangkat K ini, R pangkat K artinya 0,5 pangkat K. Kan gitu. R-nya kan 0,5. Artinya ketika K-nya itu 1, maka 0,5 pangkat 1 sama dengan 0,5. Ketika K-nya 2, 0,5 pangkat 2, yaitu 0,25. Ketika K-nya 3, 0,5 pangkat 3, yaitu 0,125. Ternyata semakin tinggi nilai K, K-nya semakin tinggi, hasil yang didapat R pangkat K-nya itu semakin sedikit. Gitu kan? Dari 0,5 jadi 0,25. Dari 0,25 jadi 0,125, kan semakin lama semakin sedikit nih. Ya, bisa kan ya, 0,5 dengan 0,25 lebih banyak mana? Ya 0,5. 0,25 dengan 0,125 lebih banyak mana? Ya 0,25, kan gitu. Ternyata semakin besar nilai K, maka hasilnya R pangkat K-nya itu mendekati 0. Lama-lama kan mendekati 0. Ya, jadi semakin besar nilai K, sekali lagi kalian harus paham di sini, semakin besar nilai K, maka 0,5 pangkat K itu akan mendekati 0. Gitu. Itu kata kunci dulu. Semakin besar nilai K, maka 0,5 K, 0,5 pangkat K maksud saya, itu akan mendekati 0.
gitu ya. Nah, sekarang dari hal itu kita mau membuat yang namanya model pendugaannya. Sangat mungkin, Pak. Mungkin seperti ini, Pak, nanti. AK itu sama dengan 0,5 pangkat K ditambah 0,2. Kenapa kok kamu menyimpulkan harus ada tambahan 0,2 seperti ini? Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Ya Pak, karena tadi Pak Anas bilang 0,5 pangkat K itu semakin lama mendekati 0. Ya kan Pak? Ya betul. Kemudian di sini semakin lama dia akan mendekati 0,2. Pada grafiknya, entah kamu menggunakan grafik yang ini atau menggunakan grafik yang ini, yang jelas semakin besar nilai K-nya, maka dia akan semakin mendekati 0,2. Makanya Pak, saya tambah di sini dengan 0,2. Karena ketika 0,5 K-nya itu besar sekali, ini 0. Maka hasilnya 0 ditambah 0,2. Hasilnya 0,2 Pak. Sesuai kan Pak? Oh gitu. Alasannya cukup logis gini ya. Awalnya cukup logis. Sekarang kita coba untuk mencari A1 gitu ya. Kita lihat grafik yang atas. Ini kan A0, ini A1, ini A2, ini A3, ini A4, A5, dan seterusnya. Kita cari A1. A1 berarti 0,5 pangkat 1, gitu kan? Ditambah 0,2. 0,5 pangkat 1 berapa? 0,5, Pak. 0,5 ditambah 0,2 berapa? 0,7, Pak. Padahal di sini 0,25, bukan 0,7. Jadi model pendugaan yang kita buat salah, gitu ya. Model pendugaan yang kita buat salah. Mari kita coba untuk menduga lebih jeli. Oh kalau gitu Pak, lebih baik saya buat pendugaan seperti ini. Nah ini model pendugaan yang cukup beralasan. Kenapa Pak kok ditambah 0, kenapa Mas kok ditambah 0,2? Seperti yang Pak Anas bilang tadi, semakin besar nilai K, maka hasilnya yang ada di sini itu 0,5 pangkat K itu akan mendekati 0. 0 kalikan apapun di sini, kalikan C berapapun, itu hasilnya 0 ditambah 0,2. Maka semakin lama semakin mendekati 0,2. Terus, kenapa kok ditambah C di sini? Karena barusan Pak, kalau nggak ditambah C, ternyata itu sudah salah untuk A1. Jadi saya tambah C Pak. Biar apa? Untuk mencari A1 nanti berarti 0,5 pangkatkan 1 berapa? 0,5. Tuh ya, 0,5 pangkat 1 0,5. Dikali suatu konstanta, Pak. Saya masukkan konstanta. Jadi dikali konstanta tertentu baru ditambah 0,2 biar hasilnya 0,25. Oh, oke. Ini cukup beralasan ini. Gitu loh. Jadi ada pengkalian konstanta tertentu. Nah, ini cukup beralasan. Nah, sekarang kita sudah punya modelnya ya. Ini model untuk yang resep di Gaussian, tapi kita akan general untuk segala model yang bentuknya bentuk sistem dinamik linearnya itu bukan AN plus 1 0,5 AN plus 0,1 saja, tetapi AN plus 1 sama dengan R dikalikan AN ditambah B, gitu ya. Jadi kita buat pendugaannya seperti ini. AK sama dengan, kita umumkan ya atau kita generalkan, 0,5 itu kan R ya, R pangkat K dikalikan C ditambah 0,2 itu apa sih? 0,2 itu kan kita ambil dari titik equilibrium kan? Ya, 0,2 itu kita ambil dari titik equilibrium. Dan dari slide sebelumnya kita sudah punya bahwasanya titik equilibrium atau A itu bisa kita cari dengan B per 1 min R. Makanya kita buat metode pendugaan itu seperti ini. Jadi pendugaan saya, solusinya nanti AK sama dengan R pangkat K kalikan C ditambah B per 1 min R. Untuk sistem dinamik linear yang bentuknya AN plus 1 sama dengan R kali AN ditambah B. Gitu ya. Oke. Ini kan masih pendugaannya Pak? Iya, masih pendugaan. Kita akan buktikan. Nah, ini ya. Saya sudah ubah judulnya jadi solusi sistem dinamik linear untuk sistem dinamik linear yang memiliki bentuk AN plus 1 sama dengan R kali AN ditambah B, di mana R-nya tidak sama dengan 1. Oke, kalau kemarin kan kita hanya membahas solusi sistem dinamik linear yang AN plus 1 sama dengan R kali AN gitu aja ya, tanpa ada embel-embel plus B. Sekarang kita akan tambah I plus B. Nah, oke. Yang ini yang barusan. Yang ini ya, kita akan membuktikan yang ini. Kita akan membuktikan yang ini. Caranya kan
mirip-mirip menggunakan induksi. Induksi itu kan dibuktikan benar untuk AK sama dengan A1, kemudian K sama dengan N gitu ya, diasumsikan benar, dan akan kita buktikan bahwasanya N plus 1 itu juga benar. Nah, jadi diasumsikan benar untuk AN sama dengan ini, R pangkat N kali C ditambah B per 1 min R, dan akan kita buktikan bahwasanya AN plus 1 itu sama dengan R pangkat N plus 1 kali C ditambah B per 1 min R. Itu yang akan kita buktikan. Ini menggunakan metode induksi berarti ya. Oke, kita akan mulai buktikan. Kita tahu sistem dinamik linearnya bentuknya adalah AN plus 1 sama dengan R kali AN plus B gitu ya. Itu sudah awal sekali. Ini ya, AN plus 1 R kali AN plus B. Oke, sekarang R kali AN-nya itu saya substitusikan dari yang ini, yang diasumsikan benar ini. Oke, R-nya tetap, AN-nya itu tak masukkan yang ini. R pangkat N dikalikan C ditambah B per 1 min R. Jadinya seperti ini. Plus B-nya tetap. Oke, sekarang kita kalikan silang ini. R-nya kita masukkan sini. R dikalikan R pangkat N, hasilnya berapa? Ya, R pangkat N plus 1 gitu kan. R kali ini, berarti ya R pangkat N plus 1 kalikan C. Kemudian R kali ini, berarti ya BR per 1 min R. Carry-carry, terakhirnya ditambah B, selesai. Oke ya. Nah, selanjutnya kita samakan nih penyebutnya. Jadi R N plus 1C-nya tetap, BR per 1 min R-nya tetap. Nah, B-nya itu tak kasih penyebut 1 min R. Otomatis yang atas tak kasih 1 min R, ini tak kasih 1 min R. Sama aja kan? 1 min R-nya dicoret ya hasilnya tetap B, gitu kan? Sama ya? Nah, sekarang karena penyebutnya sudah sama, saya jumlahkan nih antara BR dengan B kali 1 min R. Nah, saya jumlahkan jadi ini. BR ya, penyebutnya sama 1 min R. BR, B kali 1, B. B kali min R, min BR. Kayak gitu ya, saya jumlahkan. Hasilnya ketemu seperti ini. AN plus 1 sama dengan RN plus 1C. BR-nya dikurangi BR, habis. Tinggal B per 1 min R. Loh, ternyata sudah terbukti bahwasanya AN plus 1 sama dengan R, N plus 1 kali C plus B per 1 min R. Sama kan dengan yang ini? Apa yang akan kita buktikan? Sudah terbukti di sini. Oh, berarti benar. Ketika ada sistem dinamik linier yang bentuknya seperti ini, AN plus 1 sama dengan R kali AN plus B, maka solusinya adalah seperti ini. AK, R pangkat K dikalikan C ditambah B per 1 min R. Seperti itu. Ya, jadi kalian sudah punya solusi sistem dinamik linier yang bentuknya sistem dinamik yang bentuknya AN plus 1 sama dengan R kali AN plus B. Jadi bentuknya langsung diubah seperti ini aja. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan belajar untuk memaknainya. Model investasi anuitas masih dengan model yang sama. Nah, cuma tak tambahi masalah di sini. Suatu hari si A menginvestasikan uangnya di bank agar mendapatkan bunga setiap bulan. Setiap bulan dapat bunga 1%, tapi melakukan penarikan $1.000 tiap bulan. Nah, ini masalah yang saya tambahkan. Berapa banyak uang mula-mula yang diperlukan sehingga 20 tahun kemudian uang di banknya habis tak bersisa? Berapa? Nah, yang seperti itu 20 tahun, sedangkan ini hitungannya kan per bulan, tiap bulan, periodenya per bulan. Artinya kalau 20 tahun itu berapa bulan? 12 kali 20, itu kan? 1 tahun ada 12 bulan, di sini 20 tahun, berarti 12 kali 20. Hasilnya adalah 240 gitu kan? Kalau menggunakan model biasa sistem dinamik linier, untuk mencari A240, kalian harus mencari A239. Untuk mencari A239 harus mencari A238 dan seterusnya. Banyak sekali. Untuk itu kita perlu yang namanya solusi dari metode pendudukan barusan. Solusi sistem dinamik linier. Nah, kita bisa menggunakan yang barusan. Nah, bentuknya kan kayak gini. Kita buat sistem dinamiknya lagi nih. Kalau yang lupa, kalian langsung buka model investasi anuitas yang kemarin juga sudah ketemu kan sistem dinamiknya. Nah, ini sistem dinamiknya. AN plus 1 sama dengan 1,01 AN dikurangi 1000. Coba kalian cek dengan catatan kalian, apakah benar? Pasti benar. Oke.
sekarang kita menganalisis titik equilibriumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menganalisis dan ketemu ya, titik equilibriumnya adalah 100.000. Gitu ya, 100.000. Oke. Sekarang kita cari modal awal. Ya. Kita cari modal awal, yaitu masalahnya berapa banyak mula-mula. Itu kan modal awal artinya. Oke. Mintanya di tahun ke-20 uang di bank habis tak bersisa. Artinya A240 itu sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita baru pakai cara yang barusan. Solusinya, solusi sistem dinamik linier. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan kalau ada bentuk sistem dinamik linier bentuknya seperti ini, AN plus 1 sama dengan R kali AN ditambah B, maka kalian bisa menggunakan solusi seperti ini. AK sama dengan R pangkat K dikalikan C ditambah B per 1 min R. Ingat, B per 1 min R ini adalah titik equilibriumnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Melanjutkan. Yang ini AN plus 1 sama dengan 1,01 AN min 1000. Kita masukkan ke sini. R-nya berapa? R-nya 1,01. Ya. Oke. Oh maaf, ini kurang, bukan 1000 ya, tapi 100.000. Yang ini 100.000 harusnya. Soalnya B per 1 min R itu kan A. Atau titik equilibrium. Titik equilibriumnya 100.000. Ini harusnya 100.000. Maaf. Kurang 0. Oke, kita masukkan ke sini. Ya, kita sudah punya rumus ini. Kita masukkan, dihubungkan dengan data yang kita ketahui. Nah, jadi ketika K-nya tak ganti dengan 240 ya. A240 berarti K-nya kan 240. Pangkat K-nya itu juga tak ganti 240. Ditambah 100.000 ya, benar ya. Bukan 1000 tapi 100.000. Karena B per 1 min R atau titik equilibriumnya sudah kita temukan kan di video tempo hari, yaitu 100.000. Ini ya. Nah, sekarang kita cari nih. A240 sudah diketahui 0. Ya, 1,01 pangkat 240 kali C ditambah 100.000. Ya. Nah, 100.000-nya pindah ruas jadi min 100.000 sama dengan 1,01 pangkat 240 kalikan C. Oke. Maka kita dapat C-nya sama dengan negatif 100.000 dibagi 1,01 pangkat 240. Yang seperti ini kalian bisa gunakan apa ya? Kalian bisa gunakan Excel atau apapun lah untuk mempermudah kalian menghitungnya. Soalnya banyak kan 1,01 pangkat 240 ini. Hasilnya adalah ketemu C-nya itu 9.180,58. Ya, negatif 9.180,58. Kita baru ketemu C-nya. Yang mau kita cari adalah A0-nya, gitu kan? Ini. Berapa uang mula-mula kan berarti kita harus mencari A0-nya. Ya. Nah, jadi kita lanjutkan nih. Kita punya AK-nya itu seperti ini, 100.000 tapi ini ya, 100.000. C-nya kalian masukkan ke sini. Oke. Di seperti ini. A240 sama dengan 0. Nah, ini yang terakhir itu barusan ya. A240 sama dengan 1,01 pangkat 240 dikalikan C ditambah 100.000. Itu dari ini. Nah, dari yang ini. A240 sama dengan 1,01 pangkat 240 kali C ditambah 100.000. C-nya kita masukkan ke sini. Maksudnya itu gitu. Nah, ya sama ya. C-nya kita masukkan nanti. Ingat, A240-nya itu 0. Gitu ya. Karena di 20 tahun kemudian habis tak bersisa. Ini yang barusan ya, masih mencari C, C-nya ketemu akhirnya negatif 9.180,58 yang barusan kita sudah jelaskan. Selanjutnya C yang ini kita masukkan ke sini kan gitu. Tetapi pakai A0. Ya, yang mau kita cari kan A0. Oh, berarti Pak kalau A0 berarti pangkatnya juga harus 0. Ya, betul sekali. A0 sama dengan 1,01 pangkat 0 gitu ya. Dikalikan C, C-nya kan sudah ketemu. Kalikan negatif 9.180,58 ditambah 1.000. 100.000 maksud saya, ditambah 100.000. Kan ini yang mau kita cari kan A0-nya. Ya enggak?
yang mau kita cari adalah A0-nya. Sudah, 1,01 pangkatkan 0 berapa? Berapapun bilangan Pak, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ya sudah, tulis saja. 1 dikali ini ditambah 100.000. Hasilnya adalah 90.819,42 dolar. Jadi, kamu harus menaruh uang di bank itu sebanyak 90.819,42 dolar, sehingga di 20 tahun berikutnya uang tersebut akan habis tak bersisa. Gitu caranya ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Silakan dicatat kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Bagaimana video barusan? Mudah bukan? Jika kalian merasa kesulitan, silahkan catat terlebih dahulu masalah yang muncul, kemudian tanyakan ketika sesi diskusi berlangsung. Mungkin itu saja dari saya, jangan lupa untuk like dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian. Akhir kata dari saya, salam pemodelan matematika.